perspektif disparitas antara the Fed dan juga 7 days repo rate, pastinya ini akan kemudian menghadirkan eh, peluang capital reversal tadi ya. Tetapi di sisi yang lain yang harus kita lihat bahwa ini bukan hanya unik Indonesia, tapi kita melihat bahwa akibat dari kenaikan suku bunga dan kemungkinan akan naik terus sampai akhir tahun, ini akan memicu arus modal juga dari tempat lain ya, yang tempat asal modal dari Amerika Serikat itu balik lagi terutama ke Amerika Serikat. Ya. Dalam hal ini juga sebagai respon, maka bank sentral di seluruh dunia hampir semuanya serentak menaikkan suku bunga ya, kemudian menahan laju itu. Tetapi yang juga harus kita lihat bahwa dalam konteks fondasi perekonomian ya, ini kita masih lebih baik ya, dibandingkan dengan kalau kita bandingkan dengan misalnya periode taper tantrum, periode global financial crisis tahun 2008 atau bahkan periode tahun 1998. Nah, capital reversal ini mungkin akan menjadi hentakan buat ekonomi kita, tetapi dalam konteks fondasi ekonomi kita masih cukup kuat. Nah, salah satunya memang dipicu oleh international reserves yang juga cukup memadai. Jadi dalam hal ini kalau shock pertama yang terjadi ketika adanya potensi capital reversal itu tentunya kan dari lewat jalur nilai tukar. Ya, kemudian kita juga melihat dari stock market dan seterusnya. Tapi dalam hal ini setidaknya dari kondisi nilai tukar, Bank Indonesia masih agak lebih fleksibel untuk kemudian melakukan intervensi-intervensi pasar karena memang international reserves-nya sudah relatif lebih memadai. Dan saya juga harus mengutip pernyataan dari Larry Summers, profesor dari Harvard, yang juga kemudian pernah membantu Bill Clinton di tahun 1990-an akhir, bahwa kalau dia ditanya ketika membandingkan emerging market sekarang dengan emerging markets di tahun-tahun dulu. Nah, dia bilang bahwa emerging market sekarang jauh lebih tahan gedor. Kenapa? Sekali lagi karena memang kelimpahan international reserves yang juga berasal dari kondisi oversupply ya dari sisi ekspor dan impornya. Nah, ini yang kemudian membuat kita jauh lebih tahan. Dan kalau kita lihat juga dari performance market, terutama misalnya stock market, ini tidak akan sebenarnya memicu arus modal keluar yang sangat signifikan. Karena pertama, ya tentu ada respon dari Bank Indonesia juga. Yang kedua adalah kita memiliki salah satunya justru yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Yaitu salah satunya adalah komoditas yang meningkat, gitu kan. Nah sehingga kalaupun kemudian investor kembali lagi ingin kemudian menghindari resiko di negara-negara berkembang, tetapi di sisi yang lain mereka juga tidak semena-mena pergi kemudian keluar karena mereka masih ingin menjaga aktivitasnya di negara berkembang terutama untuk di sektor komoditas. Nah, dari sini saya melihat bahwa memang akan ada potensi itu, tetapi belum dalam hal yang sangat dikhawatirkan. Waspada perlu, tetapi tidak perlu terlalu khawatir menurut saya. Oke, meskipun, fundamental perekonomian Indonesia masih bisa dikatakan cukup solid, Pak Hanif, tapi seperti apa sih sebetulnya daya tarik pasar keuangan tanah air? Seberapa atraktif sih dibandingkan dengan negara-negara emerging market lainnya? Ya, kalau tentang capital market kita ada dua ya. Satu obligasi, utamanya diwakili oleh obligasi negara saya kira untuk investor asing. Lalu kemudian di pasar saham kita ya, di pasar saham kita IHSG gitu. Nah kalau kita lihat memang datanya saat ini itu relatively ya, dia itu ada outflow dari obligasi. Lalu kemudian dari saham ada inflow ya tahun ini ya. Nah, kalau kita lihat saham itu bahkan sempat reaching new highs ya di atas 7.200-an gitu. Tadi sudah disebutkan salah satu faktor penarik utamanya karena kita negara komoditas gitu ya, terutama batu bara, nikel dan yang lain-lain itu yang jadi animo utama asing masuk ke Indonesia di capital market kita. Lalu kemudian untuk obligasi, nah ini memang terus terang kita tidak bisa tidak terpengaruh ya oleh kebijakan bank sentral lainnya ketika menaikkan inflasi ya. Gitu. Suku bunga di dalam negeri juga sudah mulai naik, Bank Indonesia sudah menaikkan dan yield obligasi kita juga terkoreksi cukup dalam saya kira ya, yieldnya naik 2%. Lalu kemudian itu baik IDR maupun USD ya. Di USD-nya sendiri juga yang paling sensitif ya, itu kenaikannya bisa mencapai 3% gitu, kenaikan yieldnya. Jadi saya kira
yang sangat terpengaruh itu adalah di obligasi itu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, Pak Faisal, di tengah kekhawatiran capital reversal, sebetulnya langkah apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kewaspadaan ini? Karena juga tren ataupun potensi capital outflow ini masih akan terus berlanjut. Iya, yang dari sisi praktis ya tentu, intervensi moneter ya, karena, capital reversal ini salah satunya juga dipicu oleh disparitas ya antara suku bunga dalam negeri dengan luar negeri. Meskipun itu bukan satu-satunya faktor. Ya, kalau kita lihat bagaimana kemudian Bank Indonesia merespons dengan di bulan Agustus 25 basis point, kemudian diikuti lagi di bulan berikutnya dengan 50 basis point. Ini adalah dalam rangka untuk menjaga pertama nilai tukar, yang kedua adalah anchoring expected inflation, yang mana dalam hal ini saya rasa sudah relatif lebih baik. Yang kedua adalah tentu yang paling penting juga adalah memperbaiki ya dalam konteks risiko. Nah, semakin tinggi resikonya, maka semakin besar peluang arus modal keluar tersebut. Sehingga dalam hal ini pemerintah dari sisi supply misalnya untuk menjaga supaya kemudian tidak terjadi kegaduhan, ada intervensi-intervensi subsidi dari sisi produksi, kemudian meningkatkan prospek dari return di masa depan dengan memperbaiki kinerja perekonomian dan industri dan seterusnya. Nah, ini akan memperbaiki pertama forecast dari return ke depan, yang kedua adalah mengurangi faktor risiko. Sehingga ya dua hal ini memang harus dijaga betul oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia. Dalam dimensi yang jangka pendek yang bisa segera dilakukan adalah respon Bank Indonesia tersebut. Tetapi dalam jangka menengah panjang, dalam rangka untuk mengurangi faktor risiko secara bertahap adalah yaitu tadi lebih banyak dari sisi kebijakan fiskalnya. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan.